Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Jadi sobat RH sekalian, saya perkenalkan yang hadir di depan saya, kok saya Om Lamlim tapi belum saya perkenalkan. HM Mursalin. Oke, luar biasa ya. HM Mursalin beda sama HM Soeharto. Agak dekat Om Lim ya, ininya. Nah, kenapa saya undang beliau? Karena beliau ini salah satu anggota dari Petisi 100, Badan Pekerja Petisi 100, yang besok lagi-lagi mengadakan silaturahmi nasional atau silaturahmi kebangsaan. Kita bilang silatbang, ya kan? Silaturahmi tokoh kebangsaan. Jadi silatbang, ya. Mudah-mudahan nanti banyak tokoh yang hadir ya. Om Lim, ini ada lagi acara silaturahmi kebangsaan besok ya. Ini hanya untuk undangan aja ya? Atau masyarakat umum juga? Enggak? Undangan. Karena yang kita undang utama adalah media. Cukup meluaskannya melalui media. Oke. Jadi bagi teman-teman dekat yang memang sudah tahu tentang acara ini dan tempatnya, ya kita tidak larang untuk datang. Oke. Tetapi intinya adalah ini tidak di publik ya? Iya. Karena tidak di publik, makanya saya tidak sampaikan tempatnya. Ya. Pukul berapa tempatnya juga saya biasanya tidak. Kita mengadakan tanpa menyebutkan tempat, sudah di atas 250. Oke. Jadi sulit terlalu banyak. Oke. Ya. Jadi Om Lim ya, pertama maksud dan tujuan diadakan ini. Yang kedua, siapa-siapa saja tokoh yang bakal hadir. Pertama yang diundang dan kira-kira yang bakal hadir. Dan ketiga, apa hasil yang diharapkan. Ya. Oke, silakan Om Lim. Ya. Mestinya kita sudah sejak beberapa waktu yang lalu untuk melakukan kembali silaturahmi tokoh bangsa. Yang memang awalnya kita adalah dari Petisi 100. Tetapi sekarang kita jarang menyebutkan Petisi 100 karena sudah menyatu dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain. Ya. Perjuangan-perjuangan kita, perjuangan-perjuangan teman-teman tokoh yang lain nampaknya memang sama. Jadi inilah waktu yang tepat besok itu untuk mengevaluasi ya segala macam lah, mulai dari mungkin kepulangan Bapak Prabowo sejak keberangkatannya, kemudian masalah ada suatu yang sangat seru, masalah PSN PIK 2, kemudian ada yang terpenting juga ini adalah ingin memantau, melihat dugaan-dugaan kita tentang pilkada ini. Walaupun tidak ingin termasuk terlalu jauh, tetapi hanya meyakini bagaimana sikap rakyat itu terhadap penguasa Presiden ke-7 Joko Widodo itu. Karena meyakini bahwa rakyat tidak ingin orang-orang yang didukung dia menang gitu. Intinya sepertinya itu, karena tidak boleh diterus-teruskan genggaman tangannya tidak kuasa tapi mau menguasain terus ini. Itu yang paling mungkin yang paling banyak dibicarakan besok oleh para tokoh yang diundang. Walaupun kita mendapatkan realita ya, hanya di Jakarta yang diperkirakan kalah yang didukung oleh Mulyono. Tapi di Sumatera Utara menang telak kelihatannya. Kemudian di Jawa Tengah juga menang telak, di Jawa Timur juga menang telak. Terutama provinsi dengan jumlah pemilih terbesar ya, termasuk di Jawa Barat, tapi Jawa Barat spesifiknya lebih kepada Gerindra, Deddy Mulyadi gitu ya. Tetapi yang menarik adalah Jakarta sendiri ya kan. Om Lim warga Jakarta atau Jawa Barat? Jakarta Timur. Oh, warga Jakarta Timur ya. Saya tidak tanya milih apa enggak ya. Om Lim, kira-kira siapa Om Lim yang bakal datang besok itu? Siapa aja yang bakal datang? Yang jelas yang pengundang itu banyak sekali ya. Ada Pak Ibu Husnul Maria, kita Rizal Fadilah, Sunarko, ada Said Didu, ada
termasuk Pak Refli Harun kita. Saya ikut pengundang juga. Coba dicek kalau begitu. Om Lim, dekat Om Lim sini. Yang diundang seperti biasa yaitu para guru besar, para jenderal TNI purnawirawan, kemudian para tokoh-tokoh yang lain yang karena ini akan ada bukan memantau saja, tapi akan ada satu pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tokoh bangsa untuk menuntaskannya, menuntaskan Jokowi dan tentunya gugatan terhadap wakil presiden itu. Fufufafa ya. Jadi itu pekerjaan utama yang untuk menyelesaikan persoalan bangsa supaya betul-betul kita mendorong dan mendukung Presiden Prabowo apabila ingin mewujudkan seperti cita-cita dia, kalau boleh dikatakan cita-cita dalam pidato-pidatonya itu. Jadi itu yang sebenarnya kita ikut membantu menuntaskan. Tapi belumlah lagi itu, terkadang ada satu hal yang sangat mendesak dan menampakkan kegagahannya, yaitu para oligarki berkait dengan PSN PIK 2. Oke, jadi Om Lim, walaupun judulnya Adili Jokowi dan maksudkan Fufufafa, tetapi pembahasan tidak hanya dua hal ini ya. Bisa nanti nyerempet soal PSN, bisa menyangkut pilkada gitu ya. Bisa menyangkut janji-janji Prabowo gitu ya, luar biasa. Ya, walaupun kita tidak mengatakan bahwa itu menyerempet, karena memang yang selama ini kita lawan terhadap Joko Widodo itu adalah dia ada dalam genggaman atau dalam penguasa bersama para oligarki itu. Nah, jadi sebenarnya masih dalam satu garis gitu. Jadi bukan nyerempet tetapi dalam suatu lingkaran dalam satu lingkaran ya. Saya lihat di sini ya, kalau kita lihat yang diundang itu kan kita tidak perlu ditampilkan namanya ya, nanti pokoknya di spill aja. Ada kelompok purnawirawan rupanya ya, mulai dari Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, kemudian ada juga di sini sampai Fahrul Rozi, Gatot Nurmantio, ya, Sunarko, kelompok politisi mulai dari Amin Rais, ya, ada Eros Jarot juga, kemudian ada Faisal Azegab, entah kemana ini orang, ada Ramadan Pohan, tapi Ramadan Pohan tidak lagi Partai Demokrat ya, ada Habil Marati, ada Ahmad Yani, ada ulama juga ya. Ada Sobri Lubis ya, ada Muhyiddin Junaidi dan lain sebagainya. Ada kelompok akademisi ya. Saya dimasukkan kelompok akademisi walaupun sudah mulai jarang ngajar. Kemudian ada aktivis pergerakan ya. Bang Marwan Batubara yang juga pengundang, Muhammad Saididu, Abraham Samad, padahal Abraham Samad rajin ngajar nih sekarang katanya. Ada Bambang Wijoyanto, Rocky Gerung ya, yang baru berhasil mengkampanyekan Pramono Rano. Kemudian ada juga advokat ya. Kemudian ada media wartawan senior, ada aktivis perempuan. Wah, banyak di sini aktivis perempuan ya yang kemudian diundang. Begitu sobat era sekalian ya, mudah-mudahan walaupun mereka belum tentu datang semua, tapi paling tidak berapa ekspektasinya Om Lim? Saya panggil Om Lim ini memang panggilan panggilan di aktivisme. Biasa namanya Mursalin tapi dipanggil Om Lim. Ini versi yang agak miskinnya ini. Karena yang saya kaya banget soalnya. Gimana yang kira-kira yang bakal datang siapa aja Om Lim? Melihat dari waktunya yang nampaknya memang fokus ke arah-arah itu, diperkirakan kemungkinan 150 sampai 200. Ya. Kalau lebih dari 200 kita nggak ada konsumsi persiapan. Jadi mereka nanti akan datang dan mereka menyampaikan orasi singkat ya? Iya. Seperti biasanya ya? Seperti biasanya. Tetapi kita upayakan jam 12 itu supaya tidak melebar kemana-mana, sudah bisa membacakan hasil dari bisa aja Om. Jadi tetap dibacakan jam 12 lalu kemudian lanjut lagi dengan yang lain ya kan? Iya. Jadi kan sudah di luar sudah orasi di luar itu kan? Iya, kita berharap nanti Mbak Rahma Sarita yang kita tunjuk untuk menjadi moderator untuk bisa mengatur waktu dengan tepat. Ya, jadi paling tidak Om Lim dikasih waktu 10 sampai 12 selanjutnya acara bebas. Kan kasihan yang lain kalau tidak dikasih kesempatan ngomong.
Pak Refli mengadakan acara tetap itu dijalankan, tetapi inti acara jam 12. Jam 12 ya. Artinya sudah tidak ada tanggung jawab lagi panitia setelah itu. Betul. Nah, tetapi kalau ada yang datang dan mau bicara apa saja ya kita anggap aja separuh mimbar bebas. Mimbar akademik ya kan. Gitu. Oke. Apalagi yang mau disampaikan Om Lim? Ada imbauan atau apa? Yang jelas ini tidak terbuka untuk umum, hanya berlaku untuk undangan ya. Dan teman-teman dekat aja biasa yang selama ini datang. Ya, termasuk juga para YouTuber, wartawan gitu ya. Silakan datang. Gimana Om Lim? Ya sebenarnya kita menginginkan karena kita sudah tahu ada isi hati rakyat dan para pemimpin itu hendaknya seperti apa masa ke depan setelah adanya Presiden Prabowo yang ke-8 ini. Bisa mengungkapkan apa itu keinginan-keinginannya dan nanti saatnya kemudian bisa bertemu dengan atau menghadap Bapak Presiden untuk menyampaikan dukungan-dukungan atas keinginan-keinginan di pernyataan ataupun di pidato-pidatonya itu. Karena masyarakat masih melihat terjadi suatu ketimpangan antara keinginan dengan apa yang dilakukannya, antara keinginan dan apa dalam menteri-menteri kok yang dipaksakan dan sudah disebut di mana-mana itu adalah paksaan dari presiden yang ke-7. Ini yang rakyat tidak ingin melihat punya presiden yang nampak hebat tetapi belum berani melangkah, dan itu yang akan terjadi dialog sehingga tidak ada kebencian kepada siapapun, tetapi pokoknya ke depan Indonesia bisa melangkah dengan baik, walaupun juga harus ada pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan yang menyangkut masalah hutang dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah rupanya kelompok petisi 100 plus lah katakan lah. Plus. Petisi 100 plus ini menginginkan ada pertemuan dengan Prabowo Subianto. Mau tidak mau karena dia adalah sebagai presiden resmi yang kita akui untuk melakukan suatu kebaikan itu kesana, sebab kalau tidak kan kita seolah akan menempatkan diri pada menjadi oposisi terus tapi tanpa melakukan suatu bagaimana upaya memberikan masukan, memberi masukan dan realisasinya. Boleh tuh kalau memberikan masukan ya, saya akan frankly speaking, Pak begini dimarahin juga nggak apa-apa, asal jangan ditabok aja. Toh saya juga tidak berharap minta jabatan apalagi minta pendapatan ya. Oke, Om Lim, silakan closing statement Om Lim. Ada imbauan atau apapun mau disampaikan ke kameranya? Kamera ininya di ini. Nah, saudara sekalian, di giniin juga bisa. Nah, gitu. Kita berharap bahwa perjuangan perubahan atau penyelamatan Indonesia, kalau boleh dikatakan itu, ini milik kita semua, bukan milik para tokoh, para aktivis. Tapi kita tahu bahwa bagaimana teman-teman di daerah-daerah itu juga merasakan mirisnya ya terhadap apa yang telah dilakukan itu. Contohnya bagaimana pidato Prabowo di Rio Janeiro kalau tidak salah, mengatakan bahwa saya hadir sebagai presiden di tengah-tengah masyarakat yang susah, lapar dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada yang mengkritik bahwa bukannya presiden yang kemarin itu bagaimana investasinya, bagaimana membangun kereta cepat, membangun IKN, itu kan tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah Indonesia kesusahan ekonomi. Nah, inilah yang artinya kita harus sadari bersama para rakyat dan para tokoh, perubahan penyelamatan Indonesia ini adalah ke depan insya Allah milik kita semua. Kita merasa bahwa semua yang dimiliki Indonesia ini yang tidak banyak dimiliki oleh negara lain seperti kekayaan alam, dan kemudian juga alam itu termasuk laut dan lain sebagainya ya. Tetapi juga mempunyai wilayah yang sangat luas. Jangan sampai kemudian sudah seperti itu hutang terus diteruskan. Kita tidak ingin Indonesia atau terutama Bapak Presiden ke depan itu tidak bisa merinci tentang kekayaan apa yang kita miliki dan apakah tidak mampu ya untuk membangun Indonesia. Apakah harus mengandalkan dengan minta-minta yang tentunya bagi rakyat sangat kurang menjadikan terhormat bangsa. Saya kira mungkin itu. Jadi kita seluruh bangsa Indonesia bersiap-siap kita menyambut perubahan ya,
menyambut untuk kita semua mempunyai suatu pekerjaan ya, karena negara kita ini luas yang sangat mampu untuk dilakukan penyebaran manusia atau rakyat Indonesia untuk melakukan kegiatan apapun, karena di bawah tempat kita duduk ini, di atas kita berdiri ini, semua adalah potensi-potensi alam yang tentunya tugas para pemimpin bangsa untuk bisa memproyeksikan apa yang dimiliki dan bagaimana apa yang kecamatan. Itulah yang kita merasa selama ini dijajah oleh satu penguasa yang tidak ada rasa kasih sayang pada rakyat, tidak ada rasa tanggung jawab kepada rakyat, tetapi yang ada menimbulkan kesusahan, kemiskinan. Ini yang harus kepengen diraih oleh rakyat. Dan program-program dari konglomerat atau para oligarki itu mohon untuk ditahan, dihentikan ya. Jadi kita pengen negara itu memimpin swasta, diberi pekerjaan apa, jangan swasta mengatur, membuat ini, kemudian nanti ditunjuk kepada pemerintah, ini tolong buatan infrastruktur ini karena kami sedang membangun ini. Inilah yang kita kepengen negara atau pemerintah dalam keadaan wibawa. Saya kira mungkin itu. Oke, sobat era sekalian ya. Jadi kelompok kritis ini, petisi 100 plus ini, sobat era sekalian, berbeda cara memberlakukan Mulyono dan Prabowo. Kalau Mulyono ya, kalau ibarat permainan, the match is over, sudah selesai ya, udah final, harus diadili ya. Fufufafa harus dimakzulkan ya, secara ketatanegaraan, secara politik. Tetapi untuk Prabowo besar harapan agar presiden ini betul-betul melaksanakan janji-janji politiknya yang dia pidatokan Tidak suka bahwa barang tambang hanya segelintir orang. Kemudian ingin memberantas korupsi sampai ke Antartika ya. Sebenarnya antar kita korupsi di Antartika ya, bukan di antar kita. Tetapi kita akan lihat ya, apakah ekspektasi ini terlalu muluk-muluk ya. Ternyata Prabowo sama saja dengan Mulyono, atau he is a different person yang bisa kita harapkan ya. Ya. Jadi kita bisa rely on him. Tetapi kalau tidak ya itulah tragedi Republik Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang senantiasa tidak satu kata dan perbuatan. Karena kata Adi Masardi itu yang paling penting itu adalah bukan mempersatukan rakyat Indonesia, tapi bagaimana penting mempersatukan antara kata dan perbuatan. Terima kasih Om Lim ya. Di tengah gejolak Pilkada DKI antara 2 putaran atau 1 putaran, kita sempat bicara mengenai kegiatan besok yang akan diadakan besok ya di satu tempat dan akan disiarkan di RH Channel dan channel-channel lainnya ya. Free for distribution, jadi tidak ada eksklusivitas ya. Silakan kalau Anda mau datang untuk ngambil gambar, mau relay juga it's okay. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren.